Hadirin dirahmati Allah, izinkan kami sebagai khatib hari ini memberikan khutbah yang singkat dengan judul yang kami siapkan adalah memaknai Lailatul Qadar sebagai madrasah keimanan. Hadirin berbahagia, Lailatul Qadar adalah merupakan sebuah peristiwa penting yang terdapat dalam suci Ramadan. Sebelumnya kita sudah memperingati hari nuzul Quran. Menurut Imam At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ut Tafsirul Quran, dua peristiwa ini adalah merupakan peristiwa penting yang telah mewarnai kehidupan manusia, yang telah memberikan jalan kehidupan bagi manusia. Ketika nuzul Quran, kata At-Tabari, adalah saat-saat mana Al-Quran diturunkan secara perlahan, bertahap, yang diawali dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang dikenal dengan 5 ayat itu, Al-Alaq. Dan kemudian kita kenal lagi ada namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah satu malam di mana Allah menurunkan Al-Quran secara keseluruhan. Maka itu dikatakan Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan, malam keistimewaan, dan malam yang nilainya tiada tara di hadapan nilai-nilai daripada ibadah dan kehidupan seseorang. Bahkan dikatakan Lailatul Qadar ini, malam ini bernilai alfi syahrin, yaitu 1000 bulan, atau seusia dengan atau sama dengan 83 tahun perjalanan kehidupan seseorang. Inilah nilai dan makna yang terdapat di dalam malam Lailatul Qadar. Namun demikian, setiap tahun hari-hari nuzul Quran dan Lailatul Qadar datang menghampiri kita semua sampai batas usia terakhir kita hari ini. Ada mungkin yang masih remaja, ada yang dewasa, ada yang sudah 50 tahun, 60, 70, bahkan lebih. Sejauh mana Al-Quran ini telah membekas dalam kehidupan kita? Sejauh mana Al-Quran ini telah menjadi hudal linnas bagi kehidupan kita? Fazlur Rahman mengatakan bahwasanya Al-Quran belum sepenuhnya menjadi hudal linnas bagi kehidupan kita. Beberapa indikator, contoh yang diberikan oleh Fazlur Rahman, sebagaimana diungkapkan dalam surah Ali Imran ayat 103. Wazkuru ni'matallahu alaikum iskuntum a'daan. Ingatlah kamu, Allah berikan kamu nikmat yang besar, yang dulunya kamu pada masa jahiliyah adalah iskuntum a'daan, berada dalam konflik, berada dalam perpecahan, berada dalam adu domba, yang kuat berkuasa, yang lemah ditindas. Inilah ciri-ciri karakter kehidupan masyarakat jahiliyah. Dan kondisi inilah yang ditunjukkan ketika Al-Quran belum datang kepada kamu. Al-Quran belum jadi kehidupan kamu. Hudal linnas. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Hudal linnas. Diturunkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan sebagai hudal linnas, petunjuk bagi kamu. Inilah dikatakan oleh Fazlur Rahman bahwasanya kehidupan kamu masa jahiliyah adalah a'daan. Kemudian dengan datangnya Al-Quran, kami rubah, kata Allah, fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwanan. Kami rubah dari kehidupan kamu yang terpecah belah, yang penuh dengan konflik, penuh dengan pertikaian, perbedaan, kepentingan. Kami rubah menjadi kehidupan kamu yang ikhwanan, bersaudara. Inilah yang dicontohkan Fazlur Rahman. Apa yang terjadi hari ini? Maka dia katakan Al-Quran belum menjadi hudal linnas bagi kehidupan kita, belum menjadi sandaran keimanan bagi kehidupan kita. Beliau buktikan, Fazlur Rahman buktikan, pertikaian itu masih mewarnai kehidupan umat Islam hari ini. Hampir semua negara-negara Islam bertikai, terpecah belah. Dimanapun di tanah air kita
Juga terjadi perbedaan-perbedaan yang luar biasa dengan paham, dengan mazhab, dan tidak sedikit ya juga di antara mereka saling mengkafirkan. Inilah menunjukkan bahwa kita mengatakan Al-Quran satu, tapi belum menjadi hudal linnas bagi kehidupan kita semua. Belum menjadi petunjuk, pedoman bagi kehidupan kita. Kalau Al-Quran sudah menjadi pedoman, tentulah dia, kata Fazlur Rahman, akan menjadi yaitu orang-orang yang bersaudara, ikhwanan. Dan inilah nikmat terbesar yang Allah berikan dengan hadirnya Al-Quran bagi pegangan manusia, pedoman kehidupan manusia. Pesan-pesan Lailatul Qadar sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Faruqi dalam bukunya At-Tauhid. Beliau mengatakan ada dua indikator, dua ukuran tatkala bulan suci Ramadan yang kamu lewati. Demikian juga ketika nuzul Quran yang kamu amalkan, ketika Lailatul Qadar yang kamu jalani, yang selalu kita lakukan 10 hari terakhir dengan iktikaf, dengan ibadah, dengan zikir, di samping dengan memaksimalkan membaca Al-Quran. Harusnya, kata Al-Faruqi, muncul dua karakter dari bentukan semuanya itu setelah nanti usai Ramadan. Yang pertama, kata Al-Faruqi, adalah terbingkainya tauhid spiritual, tauhidur ruh, yang membekas, yang terbangun di dalam diri setiap orang, yang ditandai dengan berbagai ketaatan, kesolehan, dan berbagai ibadah yang dilakukan sebagai pengabdian pada Allah SWT. Sebagai pembuktian daripada ayat yang diungkapkan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya mengabdi kepadaku. Puncak ketaatan, puncak pengabdian adalah kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Bersihnya hati kita, pikiran kita dari syirik, dan juga semakin lepasnya kita dari berbagai ketergantungan, kecurangan, kezaliman, kejahatan, kemunafikan, dan kemaksiatan dunia. Inilah ciri-ciri terbangunnya, terbingkainya Ramadan dalam diri kita menjadi tauhid spiritual dalam kehidupan. Yang kedua, kata Al-Faruqi, akan terbangunnya yaitu tauhid sosial. Tauhid sosial adalah merupakan bagian buah dari Ramadan, buah dari Lailatul Qadar yang semestinya kita dapatkan, kita peroleh, dan kita wujudkan setelah Ramadan berlalu di dalam kehidupan kita. Maka itu dikatakan orang yang melahirkan dirinya bagaikan yang baru saja lahir dari orang tuanya adalah dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir adalah dalam keadaan fitrah. Begitulah syokianya ketika seorang yang keluar dari Ramadan menjadi anak yang fitrah kembali, seperti manusia yang fitrah kembali, suci bersih. Maka itu tauhid sosial mengajarkan yang dikatakan Al-Faruqi, agar kita membangun simbiosa kehidupan saling ketergantungan, membutuhkan dengan manusia lainnya, saling mencintai, terbangunnya yaitu sikap-sikap, perilaku, akhlak ikhwanan tadi yang dikatakan oleh Al-Faruqi dan Fazlur Rahman. Maka itu Rasulullah mengingatkan kita dengan hadirnya bulan Syawal kelak. Maka yang diminta pada kita dengan tauhid sosial ini adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman kamu sebelum kamu mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Disinilah tauhid sosial akan diuji. Kepedulian kita
adanya saling berbagi dan saling mengisi di dalam kekurangan kehidupan saudara kita yang lain. Akan hiduplah dalam diri kita zakat-zakat, infak dan sedekah sebagai wujud kepedulian kita, sebagai wujud kita memaknai keimanan, memaknai ketakwaan yang kita peroleh dari kesucian bulan Ramadan. Di mana dalam ayat yang dikatakan la'allakum tattaqun, yaitu sebuah penghargaan tertinggi dari Allah, predikat tertinggi dari Allah yang diberikan pada kita yang telah melaksanakan puasanya dengan tumak ninah, dengan baik dan benar, dia melaksanakan rukun dan syaratnya. Demikian juga menjaga hal-hal yang membatalkan. Inilah yang Allah berikan sebagai novelty, penghargaan tertinggi pada kita, la'allakum tattaqun. Dan penghargaan itu terwujud, terbukti di dalam kehidupan sosial, yaitu dalam tauhid sosial, kehidupan kemanusiaan kita. Demikianlah hadirin yang berbahagia, ingatan kami untuk kita semua pada hari ini atas berjalannya Ramadan yang penuh dengan rahmat, keberkahan, dan kita harapkan kita mendapatkan ampunan Allah SWT kelak ketika kita mengakhiri Ramadan, memasuki bulan Syawal dalam keadaan fitrah, suci di hadapan Allah SWT, dan kita menjunjung tinggi nilai-nilai tauhid spiritual ini dan tauhid sosial di dalam kehidupan kita sehari-hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qauli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.